Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala imana afdhalin ni'am fil Islam. Wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sama-sama kami muliakan, kami hormati dan selalu kita doakan guru-guru kita, orang tua kita bersama, Al-Mukarramun wal Muhtaramun, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhdi Ansari, Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Ahmad Majazi, orang tua kami Kiai Haji Muhammad Nasori, dan beserta para asatid lainnya, rombongan majelis ta'lim silaturahim dan segenap keluarga besar DKM Mushola Al-Azhar yang kita doakan mudah-mudahan kita semuanya Allah panjangkan umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya Allah panjangkan umur, dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah wafat, guru-guru kita yang telah meninggalkan kita, Allah terangi kuburnya. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mengikuti jejak Abah Kiai Haji Muslih Singgan LC, yang dimana beliau di musola kita ini terakhir saya tanya sama RT, beliau ngebahas tentang bagaimana kenikmatan dan keindahan sorga. Lah mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini nyicipin. Ya Rabbal, biar enggak hanya sekedar dengar bagaimana indahnya nikmatnya sorga. Makanya kata Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau pernah menyatakan Al-Jannah mahibalash, sorga itu bukan sesuatu yang gratis. Ada bayaran yang harus kita bayarkan. Mohon maaf, jangankan sorga yang kenikmatannya itu dalam bahasanya mala ainun ra'at, kagak bisa mata kita ini untuk ngelihat, wala udhunun sami'at, kagak bisa pendengaran kita itu nampung daripada cerita-cerita hakikoh betul keindahan sorga. Wala khatara ala qalbin bashar, nggak bisa ngebayangin, jangankan sorga yang begitu indahnya. Lah kita ya Bang Haji sih ya ke Villa Cilengsi aja ada bayarannya. Ada nominalnya. Jangankan itu, kita mau masuk mobil aja ada yang harus kita bayarkan. Entah bensinnya, entah tolnya. Itu baru kendaraan di dunia. Bagaimana nikmat yang abadi di surganya Allah. Maka dari itu kalau Abah ngebahas tentang surga, kita ngebahas tentang syarat kita masuk surga. Apa itu? Selamatnya kita dari godaan yang paling utama adalah godaan sakaratul maut.
Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Nabi SAW pesan-pesan betul sama kita. Di dalam hadis Al-Imam Nawawi, di situ Nabi SAW bersabda, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya di dalam yang namanya ajal, kematian, itu kita masing-masing merasakan namanya sakarat. Kondisi yang paling genting itu pas ketika sakaratul maut. Itu betul-betul enggak ada dari salafun soleh, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menceritakan tentang keadaan sakaratul maut sampai Nabi bersabda, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, kalau emang begini rasanya sakaratul maut, sakitnya ya Allah. Ini orang-orang apa namanya, daerah mana tadi teh? Jalan. Orang-orang gang 5, orang-orang lontar, orang-orang periuk, biar saya yang ngerasain. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi ngerasain sakit. Nabi Muhammad ngerasain pedihnya, sakitnya sakaratul maut. Pimpinannya orang-orang soleh ngerasain. Allahumma hawwin alayya ya Rabb. Ini salah satu doa yang Allah enggak ijabah. Pengen Nabi itu sakitnya sakaratul maut ditimpain kena. Artinya genting emang. Makanya ketika peristiwa Nabi Isra wal Mi'raj ketemu sama Nabi yang berani. Nabi yang berani. Nabi yang badannya keker. Dalam riwayat Bang Awai, ini Nabi kalau nempeleng orang mati. Jadi jangan sampai kesel. Itu Nabi Musa alaihis salam. Suatu ketika Nabi bermi'raj, ditanya, ya Musa, duhai Musa, kaifa wajadtal maut? Bagaimana engkau temukan itu yang namanya kematian? Bagaimana yang kau temukan daripada sakaratul maut? Ini Nabi Musa, Pak. Mohon maaf, langsung disebutkan Nabi Musa ini gelarnya kalimul dialog. Kalau sekarang Bang Awai ada yang ngaku bisa dialog sama malaikat. Tolong panggil malaikat trompet, nggak tahu deh trompetnya siapa. Siapa Israfil ya. Kalau cuma nyuruh malaikat mah orang gang 5 juga bisa, betul. Kalau cuma nyuruh, masalahnya kan mau apa enggak? Ya kalau cuma nyuruh, siapa yang nggak bisa? RT nyuruh malaikat Israel datang, serem amat. Ya kalau cuma nyuruh. Yang repotnya kan mau apa enggak? Dia nih. Maka dari itu ketika Nabi Musa alaihi salam, beliau ngejawab, ya Rasulullah, saya temukan sakaratul maut itu sakitnya sebagaimana kambing disayat tapi belum disembelih. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihi, padahal mohon maaf Nabi Musa beda sama kita. Dicabut nyawanya Nabi Musa beda. Nabi Musa dicabut nyawanya kagak mau, modelnya langsung. Kalau kayak kita mah asal nyampe ajalnya di atas motor jadi. Ya, di kamar jadi orang kayak kita. Kalau Nabi ditawarin dulu, duhai Nabi ajalmu nyampe. Duhai Nabi ajalmu nyampe. Maka ketika itu singkat cerita Nabi Musa cara pencabutan nyawanya itu dengan menghirup satu buah dari sorga. Diturunin apel, dihirup sama Nabi Musa, di situ ajal Nabi Musa nyampe. Tapi rasa sakitnya luar biasa. Sekelas Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana kong keadaannya sama kita? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dalam kajian ini mari sama-sama kita lihat bagaimana sih tugasnya iblis ketika keadaan yang genting begitu. Makanya iblis ini qarin sahih,
temen yang kagak mau pisah sama kita. Kemana-mana pasti ada iblis. Pengajian nih, alah masih sepi. Tar dulu nanggung, nyebat dulu nyebat. Sebatang. Aya pengajian, aduh kita mah hujan. Jangan dulu lah. Kenapa? Iblis nggak mau lepas sama kita. Setan nggak mau lepas sama kita. Makanya iblis itu modelnya ada yang gemuk, ada yang kurus. Kalau gemuk jangan lihat ke saya, Pak. Diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah beliau ngelihat, karena Nabi mohon maaf pandangan beliau memang bisa melihat iblis qarin yang menjumpai. Ada iblis Nabi jumpai badannya gemuk, ada iblis dijumpai sama Allah badannya kurus kayak RT. Kenapa begitu? Karena ada iblis yang senantiasa menemani hamba seseorang, tapi dirinya setiap melaksanakan sesuatu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Baca doa. Kalau Pak Awe, wah Masya Allah Bang Awe. Lah kalau lagi begitu nggak baca doa, wajar. Oh punya anak, anaknya pargoi terus, tiktokan terus, joget terus, ya mungkin kagak baca doa. Makanya iblis itu senantiasa kemanapun dampingin kita. Lah bagaimana nih kondisi iblis ketika ini iblis keadaan kita yang paling gawat, yaitu sakaratul maut. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi khabari jannati wan nar, yang dimana ini kitab salah satunya juga diberi syarah oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Jadi setan ini puncak tugasnya itu ngegodain kita pas waktu ajal kita mau sampai. Allahumma salli ala Muhammad. Fil khabar annahu yaji'u syaitan la'anahu Allahu fayajlisu 'inda ra'sil 'abdi. Maka ketika itu waktu udah nyampe kepada kita, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau udah datang, mohon maaf enggak permisi dulu. Mohon maaf Pak Haji, undangan kematian. Mau malam ini apa ntar besok? Enak amat po. Enggak, idza jaa ajaluhum, kalau udah datang waktunya. Enggak nanya Bang Awe udah siap belum? Bagaimana sahuran udah ada belum? Enggak ada nanya. Jaa ajaluhum, datang. Maka dari itu pas ketika datang waktu yang begitu, mungkin dari kita udah banyak nyaksiin RT apalagi warganya yang sakaratul maut, modelnya keadaannya bagaimana. Makanya diriwayatkan di sini ketika datang itu waktu ajal sakaratul maut, duduk yang namanya iblis itu di kepala kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Fayaqulu lahu, maka iblis waktu itu ngajak dialog sama kita. Bang Haji Straso, udah bilang Tuhan tuh dua. Tuhan tuh dua. Nih dua. Bagaimana cara ngegodainya? Di sini dijelaskan bahwa ketika posisi sakaratul maut, orang yang sedang ajal naza itu dalam posisi sangat-sangat kehausan. Sangat-sangat kehausan, haus. Dan hatinya itu gelisah panas. Itu kondisi orang ketika sakaratul maut. Maka disitulah iblis laknatullah meluncurkan tugasnya. Ngiming-ngimingin. Pak RT, udah. Ini ada es enak banget ini. Dingin. Itu diceritakan oleh Al-Imam As-Suyuti bahwa iblis itu akan membawa gelas, tempat, air yang dimana digoyang-goyangin di hadapan kita. Ayo ini minum.
Ini minum. Macam-macam godaannya. Macam-macam. Kenapa kok digodanya begitu hebat? Karena kalau udah orang akhirnya jelek, dari awal udah habis semua. Kita itu hidup yang dihitung baik apa enggaknya bukan ketika sekarang, mohon maaf. Kita yang dibilang baik hidup itu inda awakhirih, ketika akhir ajal kita. Sayyidina Umar dulu bagaimana bengasnya. Tapi sekarang Sayyidina Umar makamnya di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tugasnya iblis laknatullah itu. Sampai fa idza kana al-amru kadzalik fal khatar syadid wal khaufu 'azim. Maka dari itu ketika datang kondisi seperti itu, maka kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mempersiapkan waktu ajal kita. Kira-kira bisa enggak kita selamat ketika kita digoda? Karena ketika godaan itu sampai kepada kita, mohon maaf, kagak ada yang bisa nolong. Biasanya kalau ada apa telepon damkar teh. Oh, waktu ajal apa bisa telepon damkar? Enggak bisa. Maka dari itu di sini wasuila Abu Hanifah. Maka Al-Imam Abu Hanifah ditanya, ayyu dzambin akhwafu bisalbil iman. Kira-kira dosa apa sih? Kata Imam Abu Hanifah, dosa apa sih yang kiranya itu paling besar untuk ngilangin keimanan kita, nyabut iman kita di dada ini, kira-kira apa dosa yang paling besar? Allahumma shalli ala Muhammad. Nih yang pertama kata Imam Abu Hanifah, yang pertama adalah qala tarkus syukri alal iman. Yang pertama itu kita meninggalkan rasa syukur atas nikmat iman. Ketika Allah jadikan kita orang yang beriman, kita tidak bersyukur atas nikmat iman tersebut. Dijadikan kita orang mukmin, orang beriman, bagaimana rasanya iman? Apakah kita bisa menikmatinya dengan menyambung tali silaturahmi, menyambung rasanya indah ketika kita bersujud, menikmati rasanya ketika kita membaca Quran, itu sebuah kenikmatan. Badan kita sehat, alhamdulillah dibawa datang ke pengajian, syukur atas iman. Kalau udah rasa hilang, syukur iman itu hilang di hati, itu salah satu sebab kata Imam Abu Hanifah dikhawatirkan pas ketika ajal imannya hilang. Yang kedua, wa tarkuhul khauful khatimah. Kata Imam Abu Hanifah, dan rasa tenang akan yang namanya ajal ketika sampai. Tenang, gua ini pemuda masjid, saya ini DKM, saya ini pengurus majelis, marbot saya ini. Eta mah aman lah, yang gitu-gitu mah aman, merasa aman. Wa tarku khauful khatimah, udah merasa aman, saya murid saya banyak. Bagaimana kisah Barseso, orang alim santrinya sampai bisa terbang, enggak jadi jaminan. Wa tarku khauful khatimah, jangan sampai. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu berharap, kalaulah ada nanti orang ahli neraka yang keluar dari neraka untuk masuk ke sorga, harapan Sayyidina Umar, ya Allah jadikanlah saya orangnya itu. Karena saking khawatir takutnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka dari itu tarku khaufal khatimah, ngentengin, ngegampangin, saya mah gampang. Ini kata Imam Abu Hanifah bahaya, khawatir kalau dicabut ajalnya hilang imannya. Kemudian yang ketiga, wa dzulmul ibad, zalim
kepada hamba-hamba Allah. Zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim, ngambil hak orang. Zalim, bilangnya makan siang gratis. Zalim. Nah, ini khawatir akan dicabut dia dari dunia dengan posisi tanpa membawa iman. Wa yuqal, kemudian dikatakan asyaddu halal mayyit halal atsh. Maka sang mayit itu ketika ajal yang dikhawatirkan dia itu merasakan, sang mayit itu ketika di akhir hayat dia merasakan daripada haus yang sangat menusuk. Selamat datang. Selamat datang. Silahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan keadaan sakaratul maut itu yang paling dirasakan oleh sang calon mayit itu adalah rasa haus yang amat sangat dirasakan olehnya. Wa fi dzalikal waqt yajidu syaitan fursah min naz'il iman al-mu'min. Dan di waktu aus yang seperti itu, posisi setan itu benar-benar ketika itu bagaimana caranya dia masuk, iblis itu supaya imannya hilang. Fayaji'u syaitan inda ra'sihi, maka didatengin, dielus Pak. Diriwayatkan di sini sama setan dielus. Mohon maaf, enggak kayak setan model, enggak kayak pocong, genderuwo, enggak. Setan ngegodain. Udahlah Bang Ajis. Udah. Diminum dulu Bang Ajis. Aus ya kan? Minum, udah minum. Ah, ini dia nih. Makanya kenapa sih ketika orang ajal itu di kanan kirinya disunnahkan, dianjurkan dibacakan Al-Quran, dibacakan surah Yasin, karena godaannya luar biasa. Udah minum dulu. Maka di situ syaitan menggerakkan gelasnya. Ayo dah minum. Fayuharrikul qadah lahu fayaqul mu'min a'tini minal ma'. Udah. Kalau orang yang enggak kuat, ketika dulu masa hidupnya enggak pernah beramal soleh, enggak pernah punya bacaan Quran, enggak pernah mujalasatus sholihin, udah langsung enggak pakai lama. Sini airnya, saya mau minum. Ketika sudah dirasakan air daripada iblis ketika itu, maka hilanglah daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, maka ketika itu iblis di akhir itu senantiasa ngasih janji-janji manis. Diriwayatkan di sini bahwa fayaji'u syaitan qul la sani' lil alim hatta a'taituk fa in kana 'ala sa'adah lam yujibhu. Kalau seandainya dia termasuk orang yang husnul khatimah, ketika ditawarin sama iblis sama syaitan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia sehingga dia mampu dan bisa untuk menolak daripada tawaran iblis. Makanya kan yang paling kita doakan apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu
Mudah-mudahan Allah datang nolong ketika kita sakaratul maut. Keadaan yang paling genting. Maka di sini dijelaskan, fayaqulul mu'min a'tini minal ma' fayaqulu qul kadzabtar rasul alaihi salam hatta a'taituk. Kalau mau air, ini tawaran-tawaran iblis, rayuan-rayuan iblis. Ini silahkan, saya punya air. Oh, cuman saya aja ya, alhamdulillah. Rezeki. Ini ayo silahkan diminum. Tapi tolong kalau mau minum, tolong bilang Nabi telah dusta. Nabi telah dusta. Ayo minum. Tapi sekali aja ngomong, sekali aja. Nabi telah dusta. Ayo minum, tapi bilang Isa itu adalah anaknya Allah. Ayo minum. Wah, itu berat, Pak. Pas ketika itu. Makanya selalu Imamul Haddad mengingatkan dalam rotibnya, Rotibul Haddad terakhir, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, dari godaan-godaan seperti ini. Pas ketika di akhir hayat. Nah, maka diceritakan faman adrakathu syaqawah yujibhu ila dzalik. Dan orang yang ditakdir emang keluar dari dunia kagak ngebawa iman, dia langsung ngambil, udah enggak apa-apa. Li'annahu la yasbir 'alal 'atsh fayakhruju minad dunya kafiran na'udzubillah. Maka orang yang mengambil kesempatan minum ketika di ajalnya, orang itu berarti berhasil iblis mengajaknya dan dia keluar dari dunia dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Wah, Ustaz, itu mah orang awam kali. Kali aja kalau ulama enggak, kali aja kalau kita yang duduk di majelis enggak, gampang. Udah sering baca tahlilan sering, baca duduk sama ulama sering. Di sini dijelaskan. Kama hukiya anna Aba Zakaria. Maka diriwayatkan ada seorang ulama yang makom kedudukan dia itu sudah mencapai derajat waliul autad. Udah walinya Allah, wali, Pak. Waliullah. Az-zahid lima hadarathul wafah. Atahu sadiqah wa huwa fi sakaratil maut. Wa laqanahul kalimatut thayyibah. Maka Al-Imam Zakaria ini ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, Imam Zakaria, Imam Zakaria, bukan Bapak Zakaria, beda ya Bang Haji sih ya, kok Bapak Zakaria. Ini Imam Zakaria, bukan Bapak Zakaria, Imam Zakaria. Ketika wafat didatengin CS-nya, gambarannya kayak temennya beliau, Imam Zakaria. Kemudian sekeliling beliau kan banyak muridnya, banyak santrinya, walaqanahu, dan berusaha murid-murid beliau ini untuk mentalkin gurunya. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah, kata murid-muridnya. Coba bayangkan sekelas Imam Zakaria. Apa jawab beliau? La, enggak. Kaget muridnya. Ini Imam Zakaria, luar biasa, az-zahid, orang yang zuhud, orang yang warok, kagak mau sama barang-barang yang kagak jelas. Zahid, ketika diucapkan la ilaha, kata beliau la, tidak. Kaget. Murid-murid Imam Zakaria ketika itu kaget. Bagaimana nasib guru kita ini? Ketika ajal diucapin la ilaha illallah, dia bilang enggak. Waduh. Diucapin lagi la ilaha illallah, la, tidak. Subhanallah, subhanallah. Fa'arada an faqala thalithan faqala la ilaha illallah. Maka dalam posisi itulah
Al-Imam Zakaria terdiam. Faghashiya ala sadiqihi falamma afaqa Abu Zakaria ba'da sa'ah wa wajada khuffatan fataha aynah qala lahum hal qultum li syai'an. Maka ketika ditunggu Imam Zakaria ajal sakarat, ditunggu setelah beberapa saat, Imam Zakaria sadar. Imam Zakaria sadar. Nanya Imam Zakaria, duhai murid-muridku, apakah kalian itu mengajakku apakah engkau mentalkiniku, mengajak aku bicara? Faqala na'am. Betul duhai guru. Aradna 'alaika syahadah. Kami ini pelan-pelan ngebimbingmu untuk syahadah. Nih kalimat penting Pak Haji, mohon maaf. Kalau sekarang makan gampang banget ini. Guru-guru kita mimpin tahlil, Pepen mimpin la ilaha illallah, la ilaha illallah. La. Kalau orang yang matinya kaya lengkap 99 kayak ya. Ya, kalau asal diundang ada rokoknya doang mah 7 kali. Nah, ini lihat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ketika sekarang gampang. Doilah. Imam Zakaria menyampaikan. Hal qultum li syai'an? Apakah engkau ada membimbingku? Naam. Kami membimbingmu duhai imam. Kami membimbingmu duhai guru dengan kalimat syahadah. Tetapi engkau menjawab tidak duhai guru. Ini diriwayatkan. Apa kata Al-Imam Zakaria? Fa'aradat marratain. Kemudian diceritakan di situ Imam Zakaria menjawab dengan tegas 2 kali tidak. Faqala li atahtaju ilal ma. Duhai Imam Zakaria, bagaimana Imam? Sekarang udah waktunya balik Imam. Imam panas, haus. Imam ayo silahkan minum. Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria sahibul autad, walinya Allah, ditawarin. Apa kata beliau ketika ditawarin air seperti itu? La, tidak. Maka ketika itu faqala atani iblis wa ma'hu qadhul ma' wa waqafa an yamini wa harraka al-qadah faqala li atahtaju ila al-ma' qultu bala. Tidak. Qala Isa ibn Allah, ditawarin lagi, bilang aja dah bahwa Nabi Isa itu anaknya Allah, berarti menduakan Allah. Maka fa'aradtu anhu thumma atani min qibali rajuli faqala li kadzalik. Terus digoda. Imam Zakaria mulai cerita sama muridnya, saya terus didatengin, saya terus digoda. Makanya mohon maaf, apalagi RT kita nih kalau ketemu warganya lagi keadaan sakaratul maut, jangan susah-susah. Ayo Pak ngucap Pak Yasin. Wah, orang lagi ajal suruh baca Yasin. Ayo Pak, udah, ayo ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Bahkan ulama kita itu sampai kalau udah benar-benar di ujung modelnya, kaki ini udah putih semua, kalau udah mulai susah lisannya, jangan terlalu asyhadu an la ilaha illallah. Cukup dengan ucapan Allah. Ini harus penting ini Pak. Karena kadang-kadang kita maksain biar dia baca syahadat. Padahal ketika itu paling susah. Imam Zakaria yang dimana beliau sahibul autad susah. Bagaimana kita orang gang 5? Maka dari itu kalau emang terlalu susah, ucapkanlah Allah. Faqala wa fi tsalitsah. Kemudian yang ketiga, la aqulu fadarabal qadah 'alal ard wa walla hariban. Maka dari itu lihat Al-Imam Zakaria ketika terus dipaksa sama iblis, ternyata Al-Imam Zakaria mengambil itu gelas,
bukan untuk beliau minum tapi beliau lemparkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah pentingnya istiqamah kita. Istiqamah ketika duduk, ketika masih di dunia. Istiqamah ketika kita selalu terus basah lisan kita sama zikir. Istiqamah ketika kita bisa kumpul seperti ini sama guru-guru kita, sama orang alim. Ini mungkin bisa ngebantu pas ketika itu. Selayaknya Imam Zakaria melempar gelas yang dipegang iblis, maka ketika iblis masyahariban, ketika itu iblis langsung lari. Kenapa? Karena dilempar gelas oleh Imam Zakaria. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa ana radatu ala iblis la alaikum. Aku itu ngucapin tadi bilang tidak itu bukan kepada kalian. Tapi aku ucapkan tidak itu karena iblis terus nawarkan kepadaku untuk senantiasa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana keadaan kita kalau Imam Zakaria saja seperti itu? Maka dari itu, fa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ketika beliau sadar di tengah murid-muridnya, beliau langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Pak, mohon maaf, kalau udah kelihatan ini keluarga kita ketika sakaratul maut udah ngucap asyhadu an, kalau bisa udah ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, itu jangan diajak ngobrol Pak Haji. Abis ngomong begitu jangan diajak ngobrol. Gimana Pak rasanya Pak? Pengen apa Pak? Jangan. Kenapa? Man akhir kalamihi, barang siapa yang akhir kalimatnya ketika keluar dari dunia la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk. Itu makanya kalau udah ngucap selesai Pak. Udah bacain kanan kirinya, bacain Al-Qur'an. Wa ala hadzal khabar rawiya an Mansur bin Ammar. Disinilah beliau sahibul kitab menjelaskan tentang keadaan kita ketika kita telah selesai dicabutnya nyawa dari badan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dibagi-bagi keadaannya. Ketika sudah wafat, harta yang kita pegang, harta yang kita punya, al-malu lil warathah. Harta yang kita punya itu dibagi-bagi dengan ahli waris. Kalau anak-anaknya soleh, anak-anaknya benar, itu bagaimana caranya hartanya dibuat abadi, dijadikan jariah. Tapi kadang-kadang belum kering itu kuburan, anak-anaknya sudah rebutan, udah berantem. Wah tuh cincin punya gua tuh, jangan cincin yang itu. Wah itu al-mal lil warathah. Harta yang kita punya, yang kita kumpulin untuk ahli waris. Makanya Nabi SAW beliau menyampaikan, yaqulu ibnu Adam, anak cucu Adam tuh selalu bilang mali, hartaku. Ini rumah saya, ini m-banking saya, ini kendaraan saya. Mali. Selalu mengucapkan hartaku. Nabi menyampaikan, fama maluk. Mana yang kau anggap harta itu mana? Illa ma akalta, kecuali apa yang kau makan. Dan itu akan berubah menjadi kotoran. Aula bista, atau yang kau pakai sekarang sampai pakaian itu usang. Dan Nabi bilang, wa ma siwa dzalika, adapun selain yang dua itu, fadzahibun autarikun linnas, hartamu akan pergi atau hartamu akan dibagi-bagi anak hak waris. Maka dari itu yang ditinggalkan pertama harta. Waruh lil malikil maut,
Dan ruh kita udah mulai pisah, Pak. Diambil sama malaikat Israil. Bila Israil datang memanggil, jur ringan. Wah, malaikat kalau udah ngambil, Pak, badan udah kaku. Mohon maaf, mau cantiknya kayak paling cakep siapa teh? Happy Asmara, Happy H.O. yang gitu. Oh, kalau lagi hidup kan goyangannya saya sama Bang Awi juga suka, Bang Ajis. Kalau masih hidup. Tapi kalau udah mati, sudah mati, ruhnya udah hilang, kira-kira mau ngelonin Pak semalam? Happy Asmara ini klonin semalam dah, ruhnya udah hilang. Enggak ada yang mau. Bila ruh udah hilang dari kita, udah gak ada lagi, Pak. Ruh lil malikil maut. Ruh kita udah diambil, dicabut. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang ditinggalkan lagi wallaham, badan kita, Pak. Badan kita yang sekarang keker. Kayak Bang Ajis Teraso nih nge-gym kan. Kalau nggak pakai baju koko tuh keker badannya. Wallaham, badan. Bang Awa itu, wah, keker badannya, gitu. Pendek. Pendek tapi gahar. Pendek tapi kekar. Ya itu. Wallaham dan badan kita. Untuk apa badan kita? Lidud. Untuk hewan tanah. Untuk cacing. Badan secakep apapun kalau udah masuk ke alam kubur, wah. Dan kemudian wasyaitan dhahaba ad-dud bil lahm wa in dhahaba al-khusama bil hasanat yajuz ya laita syaitan la yadhhab bil iman. Dan adapun syaitan akan pergi imma dengan penyesalan atau dengan rasa kegembiraan syaitan. Imma dengan syaitan nyesel, wah ini susah banget sih digodanya. Ditawarin air nggak mau, dikeluarin dari Islam nggak mau, dibilang Isa anaknya Tuhan nggak mau. Nyesel syaitan. Lah ini yang kita harapkan. Syaitan nyesel ketika godain kita. Yang kita khawatirin syaitan gembira, gampang banget sih. Belum gua tawarin es, dia udah langsung nyomot. Belum gua godain, dia ngegodain gua, kan khawatir. Ini yang akan dan syaitan juga akan meninggalkan. Imma dia menyesal dan imma dia bersyukur. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir dalam taklim kita malam hari ini adalah bagaimana salafun saleh kita itu betul-betul yang dikhawatirkan adalah ajal terakhirnya. Makanya satu hadis yang dimana membuat gemetar para sahabat Nabi SAW ketika beliau SAW menggambarkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Dan sesungguhnya di antara kalian ketika hidup di dunia sering yang namanya ngamalin pekerjaan ahli sorga. Alhamdulillah. Ke masjid mah ke masjid. Sholat mah sholat. Ada kotak lewat mah apa? Nanggok sedekah. Faya'mal bi amali ahlin nar. Tapi pas ketika akhir hayatnya dia ngerjain perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka orang itu akan masuk neraka. Wa inna ahadakum, dan adapun dari kita, la ya'malu bi amali ahlin nar, selalu mengerjakan perbuatan ahli neraka. Fa ya'malu bi amali ahlil jannah, ketika di akhir dia melakukan pekerjaan ahli sorga. Fayadkhuluha,
Maka ketika mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ridwanullahu taala alaihim itu mereka menangis. Kenapa? Menangisi bagaimana nasib mereka. Kalau seandainya mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir sama nasibnya dia, bagaimana kita yang jauh mata kita tidak bisa memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di pengajian ini mohon izinnya para kiai, kalau ada salah tolong dikoreksi ini. Inilah yang dapat kami sampaikan daripada kondisi, misi, visi dan misi iblis laknatullah ketika kita ingin berpisah dari dunia. Makanya mudah-mudahan sesuai dengan doa yang diucapkan terus di Ratibul Haddad yang biasanya dibacakan di akhir ratib, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk yang husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ketika ajal kita itu merupakan hari raya buat kita. Ketika ajal sakaratul maut menjadi hari raya buat kita. Makanya terakhir Pak Haji, untuk kita yang dimana sekarang sedang memperjuangkan supaya kita husnul khatimah, Nabi SAW ketika hajjatul wada, haji terakhir Nabi kepada umatnya, Nabi itu bilang seperti ini Pak. Apa kata Nabi SAW? Ashabi, duhai sahabat-sahabatku, dengarkanlah. Kata Nabi apa? Ana khaira mukafin. Aku Nabi Muhammad ini sebaik-baiknya pembalas jasa. Ana khaira mukafin. Aku nabimu ini sebaik-baiknya pembalas budi. Wa in ahsana ahadukum. Apabila di antara kalian berbuat baik, ketika di dunia berbuat baik, suka nyambung silaturahim, demen sama ulama, datang di majelis ilmu, wa in ahsana ahadukum falam yukafihu, tapi di dunia kagak nemu balasannya. Udah sedekah tapi enggak ketemu balasannya. Udah berbuat baik belum ada balasannya, belum ada imbalannya, belum ada ganjarannya. Apa kata Nabi SAW? Fa ana ukafihu yaumal qiyamah. Akulah nabimu nanti yang akan ngebalas jasa-jasamu. Maka dari itu kita enggak macam-macam doa di majelis ini. Kita berharap sebagaimana kita istiqomah duduk dengan ulama guru-guru kita semua ini, duduk di majelis ilmu, kita berharap pas ketika kita ajal samping kita Nabi Muhammad. Pas ketika kita digotong, dimasukin keranda, itu kita didampingi Nabi Muhammad. Ketika masuk ke alam kubur, dimasukin ini hidung kita nempel sama tanah. Kita diposisikan menghadap kiblat, hidung kita langsung nempel tanah, ditutup pakai apa namanya? Pakai papan, gelap bukan main. Bagaimana senangnya ketika itu cahaya yang keluar dari kubur kita wajah Sayyidina Muhammad. Bagaimana modelnya? Bagaimana senangnya? Bilang, Bang Awai, udah enak, udah tenang. Terangkan Bang Awai? Terangkan? Fafariha farahan azim. Maka orang yang ketika masuk ke alam kubur melihat daripada cahaya Nabi SAW, gembiranya bukan main. Makanya orang meninggal itu kalau bahagia modelnya begitu, dia akan ngomong, qaddimuni, buruan cepetan. Makanya sampai ada istilah luar batang. Belum dimasukin ke kubur udah keluar dulu. Ada apa enggak? Ada. Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, keramat luar batang. Belum nyampe di kubur, beliau udah masuk duluan. Kenapa? Tahu Pak, di kubur tuh nikmat luar biasa. Maka dari itu
mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mendapat kenikmatannya. Amin ya rabbal alamin. Inilah kajian kita. Kalau mohon izin Abah ngebahas tentang sorga beserta isinya, nikmatnya, bagaimana Telaga Kautsar. Saya juga sempat hadir, belum menceritakan bagaimana kondisi sorga ininya. Kita bicara tentang proses kita menuju sorga, yaitu sakaratul maut. Nah, setelah ini ada yang namanya suara-suara ketika kita telah meninggal. Ada 5 suara. Ketika kita telah meninggal itu ada 5 suara. Setiap suara ada 3 panggilan. Semuanya akan memanggil kita. Ketika kita sudah wafat, ada panggilan itu. Apa saja panggilannya? Kita akan kupas tuntas setajam silet. Tapi pertemuan selanjut, insya Allah. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf guru-guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa yang akan nanti dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Majaji HM. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh guru kita merupakan i'tibar, merupakan gambaran betapa dahsyatnya sakratil maut. Sampai ketika Rasulullah dicabut nyawanya, malaikat Jibril alaihissalam buang muka karena tidak sanggup melihat kejadian itu. Subhanallah. Pernah terjadi ada seseorang nengok saudaranya yang sedang sakratil maut. Diajarkan saudaranya kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab as. Asyhadu an la ilaha illallah as. Asyhadu an la ilallah as. Kemudian mati, wafat. Saudaranya heran, kenapa diajarkan kalimat tauhid asyhadu an la ilallah, jawabannya as. Selidik punya selidik, saudaranya yang meninggal tadi tiap malam kerjaannya banting kartu as. Mau meninggalnya as. Segala sesuatu tergantung kebiasaan. Kita sering berzikir, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berzikir. Ya, sering banting kartu, maka ketika wafatnya as. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fir rizq wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut
اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته